Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel again, Henny di Jerman. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman-pengalaman menarik aku ketika menjadi perawat di Jerman. Dan uniknya lagi, aku punya pengalaman baik dari Krankenhaus ataupun rumah sakit dan juga dari Altenheim atau Pflegeheim atau panti lansia. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin terus video ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa subscribe dulu supaya aku tambah semangat. Pengalaman pertama yang mau aku share ke kalian pastinya waktu aku kerja di rumah sakit. Jadi dulu aku itu bekerja di kota Frankfurt am Main dan rumah sakit tempat aku dulu bekerja itu adalah salah satu rumah sakit besar atau Maximale Versorgung. Dan aku dulu kerjanya di ruangan atau unit geriatri. Jadi dengan fokus lansia mulai dari usia 60 tahun. Dan yang paling gak terlupakan itu adalah salah satunya waktu kerja dinas semalam. Kalian bisa bayangin waktu itu aku kerja berdua dengan kolega aku untuk kalau nggak salah sekitar 40 pasien gitu. Jadi kita masuk jam 20.45 dan selesainya itu jam 6.30 atau jam 6.45an dan itu sudah included dengan jadwal untuk operan gitu ya. Dan karena menurut aku ini untuk 2 orang lumayan banyak ya pasiennya, jadi kalian bisa bayangin setelah operan itu sekitar jam 9 kita mulai keliling ruangan deh ya. Jadi keliling ruangan untuk membesuk para pasien, terus mungkin memberikan obat-obatan yang jadwal pemberiannya itu malam, dan juga memberikan insulin atau juga membantu mereka misalkan mengganti forlagenya atau mengganti pampersnya gitu deh kalau bahasa Indonesianya. Dan aku ingat banget karena memang lorongnya itu lumayan panjang. Jadi kalau kita mulai dari pasien A dan berakhir di pasien Z, dan itu kadang berakhirnya itu sampai memerlukan waktu 2,5 jam atau 3 jam. Tergantung apa yang harus kita lakukan di pasien-pasien tersebut gitu. Jadi aku ingat banget kadang kalau kita mulai di pasien A dan kita berada di pasien yang di tengah-tengahnya, katakanlah pasien M gitu ya, ada kejadian-kejadian yang kita nggak tahu gitu loh, baik di pasien yang awal ataupun pasien yang terakhir akan kita kunjungi gitu. Karena ya itu tadi, ini membutuhkan waktu sangat lama sampai kita berada di pasien yang berikutnya gitu. Jadi pernah sih aku sama kolegaku itu nemuin pasien, ternyata dia udah ada di lantai dan terjatuh dan kita nggak tahu, dan dia nggak bisa ngebel gitu. Dan dia dia mungkin sudah panggil minta bantuan, minta tolong gitu ya, tapi kita nggak kedengeran karena kan gangnya itu lumayan panjang gitu. Jadi kadang aku suka feel guilty atau merasa nggak enak karena bantuan yang kita berikan ke pasien itu sampainya lumayan telat atau lama gitu. Dan kalau dinas malam di Jerman itu beda banget kayak dinas malam di Indonesia. Jadi di sini kita nggak boleh tidur. Kita punya waktu istirahat itu 45 menit, tapi tidur seperti yang dulu aku tahu di Indonesia itu tuh nggak boleh gitu. Tapi aku nggak tahu ya yang sekarang perawat-perawat jaga malam itu kayak gimana, ada istirahat tidurnya atau enggak gitu. Tapi di situasi seperti kita di sini, kita nggak boleh tidur karena ya gini ya, manusiawi aja, kalau kita tidur itu kan bisa jadi ketiduran kebablasan gitu ya. Dan akhirnya banyak kejadian-kejadian yang kita tidak bisa perhatikan atau tidak bisa kita
kita tanggapi pada saat itu ya karena kita ketiduran, dan akhirnya bisa jadi ini mengancam jiwa atau keselamatannya si pasien sendiri gitu. Aku sendiri bukan tipe orang yang suka dinas malam, jadi aku dulu jarang banget dinas malam karena kalau memang memungkinkan aku menghindari dinas malam karena aku bukan tipe orang yang bisa begadang. Karena kalau aku dinas malam, aku biasanya jam 11 itu udah ngantuk banget. Dan sumpah, kalau aku udah nyampe di rumah, aku sarapan habis itu tidur, dan orang-orang siang jam 2 gitu ya, udah bisa hahaha seperti biasa, dan aku masih butuh tidur lagi gitu loh. Jadi pokoknya aku bukan tipikal yang cocok untuk dinas malam gitu. Dan pengalaman lain lagi yang aku mau share ke kalian yaitu ketika aku bekerja di salah satu ruangan onkologi. Jadi ruangan onkologi ini adalah ruangan tempat orang-orang yang menderita penyakit kanker. Dan biasanya juga banyak orang-orang yang dirawat di sana yang di fase atau stadium paliatif. Jadi tidak akan ada terapi kelanjutan karena memang secara diagnostik penyakit kanker tersebut sudah tidak bisa diobati. Dan aku ingat banget ada salah satu ibu yang masih muda, sekitar umurnya 45 tahunan atau 50 tahunan gitu. Aku nggak tahu lagi dia menderita kanker apa. Dan waktu itu mereka punya keluarga yang sangat harmonis banget. Jadi suaminya ada dan anak-anaknya juga ada. Anak-anaknya ekstra datang dari kota lain dan anak-anaknya sudah pada dewasa. Dan mereka ekstra datang jauh-jauh si anak-anaknya untuk menghabiskan waktu-waktu terakhir bersama ibunya mereka ini gitu. Dan waktu itu tim aku sampai memberikan pilihan kita menyediakan kasur tambahan atau bed tambahan di kamarnya si ibu tersebut buat anak-anaknya mereka gitu, dan buat suaminya juga, jadi supaya mereka bisa menunggu atau ngejagain si ibu ini. Karena gini loh teman-teman, di Jerman tidak seperti di Indonesia bahwa pasien boleh ditungguin oleh keluarganya bermalam-malam dan keluarganya itu sampai tidur di gang atau di depan ruangan. Itu nggak ada yang seperti itu di Jerman gitu. Jadi pada dasarnya pasien itu akan dirawat sendiri di ruang perawatan. Pengecualiannya adalah misalkan kalau pasiennya ini adalah pasien anak, pastinya kalau anak memerlukan tambahan atau dukungan dari orang tua gitu ya. Tapi kalau pasiennya ini adalah pasien-pasien dewasa atau lansia kayak gitu, itu selalu pasiennya itu hanya sendiri, dan keluarga atau teman-temannya si pasien boleh datang menjenguk di jam-jam besuk, misalkan dari pagi sampai malam, tapi nggak ada tuh yang sistemnya sistem menginap, dan nggak ada tuh yang sistemnya si keluarga pasien yang membantu bersih-bersih atau beres-beres pasiennya gitu. Jadi kembali ke cerita aku tadi, dan pada saat aku melihat si keluarga ini, waktu itu kalau nggak salah mereka punya anak 2, udah dewasa, aku ngelihat harmonis banget gitu, penuh dengan cinta, penuh dengan dukungan emosional gitu, sampai si ibu ini sebetulnya pasti banget dia merasakan rasa nyeri yang nggak terbayangkan, tapi dengan dukungan si keluarga ini terlihatnya si ibu ini berdamai dengan rasa sakit yang tengah ia rasakan, dan berdamai dengan siksal ataupun nasib ataupun takdir yang diterima beliau saat itu. Dan kalau nggak salah 2 atau 3 hari mereka bareng-bareng, dan akhirnya si ibu ini memang pergi dan meninggal dunia. Tapi waktu itu aku juga belum berkeluarga, aku masih single, dan waktu itu kalau nggak salah aku masih baru banget
selesai kuliah. Jadi aku sampai terbawa emosi kali ya melihat kondisi itu, karena teringat dengan keluarga yang jauh gitu, dan teringat gimana kalau kejadian ini ada di orang tua kita sendiri gitu. Itu yang salah satu kejadian yang nggak bisa aku lupakan. Terus banyak juga kejadian-kejadian misalkan yang berkaitan dengan menjalankan ibadah gitu ya. Barangkali ini aku share. Jadi buat teman-teman yang muslim, kalau aku dulu sering curi waktu untuk untuk melakukan sholat 5 waktu itu, curi-curi waktu. Tapi awal-awalnya aku memang curi-curi waktu, terus ke sananya aku komunikasiin, aku pergi sebentar ya, dan aku mau ke belakang gitu deh ya, atau aku ngambil jadwal istirahat yang 10 menit, aku mau ke tempat lain gitu. Jadi ya itu tadi, awal-awal aku nggak ceritain ke kolega, dan aku biasanya nyari tempat yang nggak jauh dari ruangan. Jadi sebetulnya di ruangan di ruangan tersebut juga di ruangan kerja, tapi nyari ruangan-ruangan yang tersembunyi gitu. Misalkan ruangan lagar itu kayak gudang. Jadi kayak ruangan gudang tapi bersih, dan ya udah tinggal buat sajadah yang kecil, terus abis itu sholat gitu. Terus ya itu tadi, biasanya awal-awal teman-teman kolega sih nggak tahu ini apaan gitu ya, tapi kesiniannya mereka mengerti. Dan kalau aku bilang oh ya aku pergi sebentar ya, mereka biasanya udah ngerti karena jam-jamnya juga kan hampir di jam yang sama gitu. Pengalaman menarik yang lainnya yang barangkali bisa aku share juga ke kalian, yaitu aku sempat merasa frustasi dan merasa kehilangan motivasi pada saat aku tahu bahwa aku itu harus melakukan tindakan atau kegiatan personal higien untuk pasien gitu loh. Jadi aku dulu nggak tahu gitu loh kalau kita udah jadi Pflegefachkraft atau sudah diakui menjadi perawat di Jerman yang berkualifikasi untuk Jerman, kita tetap harus melakukan kegiatan personal higien untuk pasien. Memang sih tidak begitu banyak dibandingkan dengan asisten perawat gitu, tapi itu tetap menjadi tanggung jawab kita, karena kita nggak akan mungkin bisa bilang begini, jadi kalau misalkan kita mau ngasih injeksi ke pasien, ternyata pasiennya lagi buang air kecil atau buang air besar gitu, kita kan nggak mungkin ya biarin aja itu pasien gitu loh di dalam kondisi dengan stulgang atau dengan BAB-nya gitu ya. Jadi kita harus bersihin si pasiennya juga, dan aku dulu nggak tahu kalau itu memang tetap menjadi tugas kita gitu. Dan kalaupun kita misalkan dinas pagi, kan kita biasanya itu dibagi ya, siapa yang ngerjain bagian mana gitu ya. Jadi sebagai Pflegefachkraft atau sebagai perawat yang sudah diakui di Jerman, ya seperti yang udah aku bilang tadi, kita tetap melakukan Körperpflege atau personal higien, cuman gak terlalu banyak banget. Tapi aku sempat kebayang dan aku mikir, gila, aku kan udah kuliah S1 dari Indonesia, udah lulus kuliah S2 malah di sini, ya kerjaannya begini aja gitu loh. Jadi aku sempat konfrontasi dengan diri sendiri, terus sempat nggak termotivasi kali ya. Cuman aku mau kasih tips ke kalian, dan kalau nggak salah aku udah pernah kasih tips ini juga di video-video yang sebelumnya. Aku berpikir gini, toh aku menjalani ini bukan untuk waktu yang selamanya gitu, dan kalaupun aku menjalankan ini, walaupun ini mungkin tidak kegiatan yang begitu menyenangkan gitu ya, tapi aku menyadari ini adalah bagian dari tugas aku sebagai perawat gitu, dan bahwa aku menjadi perawat itu kan bukan karena karena
aku diminta oleh orang lain gitu, tapi memang ini aku lakukan dengan senang hati gitu ya. Jadi memerlukan kekuatan emosi kali ya kalau dibilang waktu itu untuk berpikir positif. Dan memang aku tahu aku kalau sudah terjun ke dunia keperawatan aku nggak akan stay di jadi perawat basic pada saat itu. Jadi aku jalanin aja dengan damai dan dengan ikhlas dan mengerti bahwa ini sistem yang harus aku jalanin, dan toh aku menjalankan ini bukan untuk waktu yang terus menerus. Aku juga ingin berkembang, ingin menambah pengalaman gitu. Makanya di video-video yang lainnya juga aku selalu tekankan bahwa teman-teman harus mengetahui bahwa ketika nanti menjadi perawat di Jerman, kita juga harus mengambil alih atau tetap mengambil alih pekerjaan yang berkaitan dengan personal hygiene gitu. Oke. Tapi kalau disimpulkan, aku banyak banget belajar dari pengalaman saat menjadi perawat di rumah sakit. Terutama aku merasa bahwa bekerja di rumah sakit itu ada koneksinya dengan pengalaman waktu bekerja di rumah sakit atau waktu kuliah S1 di Indonesia gitu. Jadi koneksi antara di Indonesia dengan di Jerman itu ada dalam hal bekerja di rumah sakit gitu. Sekarang aku mau cerita ke ketika aku pindah ke bagian Altenpflege. Jadi aku di rumah sakit itu nggak terlalu lama, aku sekitar 2 tahunan kalau nggak salah. Jadi setelah 2 tahun aku bilang aku mau pindah ke bidang Altenpflege dan aku ingin menekuni bidang leadership di keperawatan gitu. Jadi pada saat aku pindah ke Altenpflege atau bidang panti lansia, aku langsung menjadi kepala ruangan dan wakil kabit keperawatan kalau nggak salah waktu itu. Dan aku sempat shock karena memang antara bekerja di rumah sakit dengan di Pflegeheim atau di panti lansia itu sangat berbeda gitu. Dan aku hanya berpikir saat itu lewatin aja, jalanin aja, rajin-rajin bertanya dan bertahan aja karena namanya juga kita pindah bagian, jadi pastinya itu dibarengi dengan tantangan dan segala sesuatunya itu memerlukan waktu supaya kita bisa mengenali sistem di tempat tersebut gitu. Satu hal yang menurut aku juga pada saat itu sangat asing pastinya karena kalau di Altenpflege atau di Pflegeheim itu kita banyak sekali tindakan-tindakan yang nggak boleh kita ambil secara sendiri gitu loh. Keputusannya itu tidak boleh kita ambil secara sendirian. Jadi kita selalu harus melibatkan dokter. Jadi kalau pasien ada nyeri dan kita tahu secara ilmu bahwa sebetulnya pasien ini boleh mendapatkan kayak pengobatan paracetamol atau Novalgin gitu, kita tetap harus nanya dokter gitu atau minta oke dari dokter gitu. Jadi bisa dibilang skill atau kemampuan di bidang keperawatan yang kita pelajari pada saat kita duduk di bangku kuliah atau di bangku Ausbildung itu sangat terbatas untuk diaplikasikan di dunia Altenpflege atau panti lansia gitu. Banyak pengetahuan, terutama pengetahuan yang aku bawa dari Indonesia ya, misalkan kita bisa pasang kateter, bisa pasang infus, bisa pasang NGT yang kayak begitu tuh nggak boleh kita ngelakuinnya sendirian di panti lansia atau di Pflegeheim karena semua yang berkaitan dengan terapi dan pengobatan harus dikomunikasikan dengan dokter gitu. Yang paling berkesan lagi, aku dulu nggak mengerti tentang fokus dari
keperawatan lansia atau keperawatan orang-orang yang ada di panti lansia gitu. Karena kan gini, kita nggak punya panti lansia seperti di Indonesia seperti panti lansia dengan sistem yang ada di Jepang atau dengan sistem yang ada di Jerman gitu. Jadi kita nggak punya connection untuk mengenal dunia keperawatan di bidang ini gitu. Jadi aku akhirnya mengerti bahwa fokus dari keperawatan lansia di Pflegeheim itu pastinya adalah mendukung kemandirian pasien, ya. Jadi kita memberikan bantuan di hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan, tetapi kita tetap mendukung resource dari pasien-pasien tersebut supaya kemampuan ini tidak hilang gitu. Jadi kalau pasiennya memang masih bisa mandi sendiri atau sikat gigi sendiri, kita nggak boleh mengambil alih ini karena kita merasa ini pasien dan dia memerlukan bantuan gitu. Tidak, justru kita harus tetap mendukung kemampuan si pasien supaya dia tidak kehilangan kemampuan tersebut gitu. Dan pastinya fokus yang ketiga dari keperawatan di panti lansia adalah life quality life gitu. Jadi kualitas hidup gitu. Jadi kita harus mendukung hal-hal yang menurut pasien menjadi fokus kehidupan mereka di masa tua mereka. Jadi misalkan gini, kalau pasien ingin dia, walaupun dia punya penyakit pernafasan atau dia sudah tua, tapi dia ingin merokok ya, dan dia ingin menghabiskan masa tuanya dengan menikmati rasanya merokok, ya kita harus menerima ini gitu. Karena setiap orang adalah makhluk individu dan setiap orang punya hak untuk memutuskan apa yang ingin ia jalani di dalam kehidupannya, gitu ya lebih kurangnya. Jadi sebetulnya pada saat awal-awal aku pindah ke bidang Altenpflege atau panti lansia, ini adalah sebuah fase yang lumayan sulit. Karena memang dunia kerja antara rumah sakit dengan Pflegeheim ini adalah dunia kerja yang betul-betul sangat berbeda dan butuh waktu untuk beradaptasi di masing-masing bidang tersebut gitu. Dan sebetulnya sejak aku masuk di bidang Altenpflege, akhirnya sampai sekarang aku stay di bidang ini walaupun tidak di posisi yang kayak dulu lagi, tapi memang inilah bidang yang terus aku geluti gitu. Jadi aku nggak balik lagi ke rumah sakit gitu. Pastinya banyak banget pengalaman kalau di bidang Altenpflege yang aku rasakan ketika aku menjadi tim leader gitu. Jadi karena memang fokus karir aku atau kerjaan aku di bidang Altenpflege itu kebanyakannya memang di bidang leadership dan di bidang quality management. Jadi aku memang ngerasain gimana rasanya jadi leader yang leadernya itu orang asing dan yang timnya itu adalah orang-orang Jerman. Dan mungkin barangkali di komunikasi aku ada beberapa hal yang buat mereka itu tuh tidak terlalu konkret, tidak terlalu jelas. Jadi kadang mereka ngelihatnya ini maksudnya dia apa sih gitu loh. Jadi ada tantangan-tantangan yang sempat aku jalani, tapi sebetulnya itu hanya kerikil-kerikil kecil yang akhirnya membuat kita menjadi lebih matang dan lebih dewasa. Tapi memang nggak ada sih yang menurut aku itu menjadi hambatan background aku gitu. Enggak. Paling ada lagi pengalaman yang lucu atau gimana yang kurang mengenakan dengan salah satu institusi yang namanya Gesundheitsamt. Jadi itu kayak institusi kesehatan di daerah setempat gitu ya. Jadi waktu itu yang angkat telepon adalah bidang resepsionis atau di bidang sekretariat, dan dia bilang dari Gesundheitsamtnya,
saya mau bicara dengan kabit keperawatannya gitu. Siapa namanya gitu deh ya. Oh, kabit keperawatan kita namanya Frau Silalahi gitu ya. Siapa? Gitu, Frau Silalahi. Dia bisa bahasa Jerman nggak? Gitu. Oh, kalau sama saya dia sih bahasa Jerman ngobrolnya, kata si orang resepsionis gitu. Terus oh ya, ya udah saya minta dihubungkan gitu. Jadi si Verwaltung atau yang bagian resepsionis cerita ke aku gimana si orang institusi Gesundheitsamt itu awalnya sedikit tidak mengenakan berbicara tentang aku yang pada dasarnya dia kan nggak mengenal aku gitu loh, hanya berfokus pada dengan nama aku, karena nama aku tuh nama orang asing gitu ya, bukan nama typisch Jerman gitu. Jadi paling itu salah satu hal-hal yang waktu itu sempat ada di ingatan aku. Tapi sebetulnya banyak juga pengalaman-pengalaman lain yang tidak terlupakan, dan cuman ini lebih fokusnya ke bidang leadership. Oke, jadi itu tadi share pengalaman waktu kerja di rumah sakit dan di panti lansia yang bisa aku ceritain ke kalian. Mudah-mudahan pengalaman yang udah aku share bisa menjadi inspirasi